Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan kita di pertemuan ke-10 dalam mata kuliah perbandingan mazhab kalam. Kali ini kita akan melanjutkan bagian kedua dari eh, penjelasan mengenai mazhab-mazhab menyimpang atau sekte-sekte menyimpang dalam Islam. Baik, kali ini kita akan membahas eh, beberapa sekte yang menyimpang dan pandangan kaum muslimin terhadap atau pandangan jumhur kaum muslimin terhadap mazhab-mazhab ini. Baik, sekte-sekte yang menyimpang bagian kedua. Ada beberapa kelompok atau sekte di era modern yang muncul dalam tubuh kaum muslimin baik di kalangan Sunni maupun Syiah yang dapat digolongkan sebagai sekte menyimpang. Kita akan membicarakan pertama kali mengenai Babiyah, Bahaiyah, asal ajaran dan penyebarannya. Pertama, kita akan membahas tentang bagaimana kelompok sekte atau sekte Babiyah dan Bahaiyah ini muncul. Pertama kali sebelum sekte Babiyah dan Bahaiyah ini muncul pertama kali kelompok ya, Syekhiyah ya, yang muncul di abad ke-13. Pendirinya adalah Syekh Ahmad Al-Ahsa'i, seorang terpelajar dari kalangan Syiah. Ajaran ini tersebar dalam skala kecil di Bahrain, Qatif, Hillah, dan Karbala. Syekh Ahmad Al-Ahsa'i ini sebenarnya adalah awalnya adalah pelajar talabeh agama di Najaf dan Karbala dan sempat memperoleh ijazah riwayat dari para ulama Syiah seperti Syekh Qasim Al-Gita. Dengan kata lain, dia sempat hadir ya, dalam kuliah-kuliah yang diadakan oleh para ulama ini, dan beliau menerima riwayat dari berbagai tokoh, diantaranya Syed Mahdi Bahrul Ulum, Mirza Muhammad Mahdi Syaristani, Agha Sayyid Ali Tabatabai, yang dikenal juga dengan Sahib Riyad, Syekh Ahmad Bahrani Dahestani, Syekh Musa, putra Syekh Ja'far Qasim Al-Ghita, serta Syekh Hussein Al-Asfur. Nah, di mana masalah pada Syekh Ahmad Al-Asai ini karena beliau mengklaim ilham. Nah, dan seringkali menggunakan klaim mukasyafah untuk mendukung klaim-klaimnya. Syekh Ahmad Al-Ahsa ini memiliki pengetahuan di bidang akidah, fikih, serta beberapa cabang ilmu lainnya. Sayang sekali, ya, sayangnya adalah karena beliau jarang sekali menggunakan kemampuan beliau di bidang ini, ya, dan menggantinya, ya, mengganti argumen-argumennya dengan argumen ilham dan mukasyafah. Dalam beberapa pernyataan diklaim bahwa Syekh Kasim Al-Gita sempat memuji kedudukan ilmiah Syekh Ahmad Al-Ahsa'i. Nah, sebagai seorang guru, tentunya beliau memiliki murid-murid, sehingga ajaran-ajaran beliau ini diteruskan oleh muridnya, yakni Sayyid Kazim Rasti dan Mirza Hasan Gowar yang nanti akan mengklaim sebagai penerusnya. Mulai bermasalah pandangan-pandangannya di hadapan kaum ulama Najaf dan Karbala, sehingga masuk dalam kondisi di mana dia ditakfir oleh beberapa ulama, ya, karena pandangan-pandangannya ini eh, tidak umum, ya, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah usul dalam mazhab Imamiyah. Beliau berdebat dengan Syekh Muhammad bin Hussein Al-Asfur Al-Bahraini tentang keyakinan mengenai kebangkitan tubuh di hari kiamat, yang pandangan beliau ternyata tidak sesuai dengan prinsip Usuluddin Syiah. Okay. Dan beliau meyakini bahwa tidak ada kebangkitan tubuh, ya, dalam dalam fase, ya, kebangkitan atau yaumul ba'ats, nanti di yaumul qiyamah pada seseorang, sehingga ini mengakibatkan bahwa hilangnya keyakinan kaum muslimin nanti jika meyakini pandangan ini terhadap balasan, ya, balasan terhadap amal di dalam keyakinan Islam.
beliau tidak meyakini ya tajasumul amal tadi dalam tubuh apa dalam tubuh rohani ya, dan menganggap bahwa yang bangkit itu tubuh lain ya, tubuh lain tidak memiliki hubungan dengan amal manusia. Ini mengakibatkan eh, hilangnya keyakinan kita terhadap keadilan ilahi. Nah, ini berbahaya bagi pandangan kaum muslimin. Apa pokok penyimpangan dari kalangan Al-Hasai? Yang pertama, beliau menolak kebangkitan jasmani dan menggantinya pengertian jasmani dengan unsur urkaliyai atau tubuh yang tidak terangkap. Nah, ini yang berbahaya. Jadi beliau meyakini ya tidak ada tajasumul amal tadi, tidak ada rangkapan tubuh ya yang muncul akibat amal-amal manusia sebelum wafatnya, dan menggantinya dengan tubuh yang sama sekali memang tidak memiliki individualitas ya, atau tubuh orkaliyai atau tubuh yang tidak terangkap. Hilangnya rangkapan pada tubuh rohani manusia ini menyebabkan ya, untuk apa ada pembalasan, ini yang menjadi tujuan pandangannya ya. Kemudian mengganti burhan akal dan nakal dengan klaim mimpi. Nah, ini yang menjadi uh, uh, aspek bulatnya ya, uh, berlebihan ya dalam uh, pandangan keyakinan terhadap dirinya. Gitu. Nah, biasanya ini juga bisa menjebak kaum sufi ya. Karena burhan akal dan nakal kadang digantikan oleh klaim karomah. Nah, ini juga atau klaim mukasyafah ini juga bisa terjadi pada kalangan sufi. Dan mungkin juga terjadi pada kalangan teolog ya, jika dia tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap burhan ya, baik burhan akal maupun burhan burhan nakal. Kemudian menetapkan martabat kutsi para imam secara ekstrim sehingga membuka jalan pada doktrin bab dan bahaiyah. Nah, ini kenapa disebut martabat kutsi yang ekstrim? Artinya Syekh Ahmad Al-Ahsa'i tadi meletakkan posisi imamah tadi pada posisi uluhiyah. Ketika dia menetapkan posisi imamah pada posisi uluhiyah, beliau menyatakan bahwa imam itu ya, memiliki aspek ketidakterbatasan yang tak dapat langsung tersentuh. Ya. Jadi manusia biasa tidak bisa menyentuh, tidak bisa mengakses pengetahuan imam ya, mengenai ketuhanan dan syariat. Dan karenanya dibutuhkan seorang pintu yang dapat mengantarkan orang awam kepada pengetahuan mengenai imam. Nah, ini adalah pandangan yang ekstrim karena menempatkan imam setara dengan pandangan uluhiyah. Oke. Kemudian apalagi penyimpangannya doktrin ontologis dualisme wujud dan mahiyah sehingga memandang kebaikan dan keburukan sama-sama azali. Nah, ini mirip dengan pandangan Zoroastrian ya, yang memandang Ahura dan Mazda itu adalah satu entitas yang ada secara azali ya. Ini yang mereka melihat bahwa kebaikan dan keburukan itu ada secara azali. Nah, ini adalah pandangan yang ekstrim tentang realitas, dan doktrin ontologis ini merusak pandangan kita tentang tauhid. Kemudian apalagi penolakan metode usuli secara implisit sehingga membuka ruang bagi orang yang tidak kompeten untuk berfatwa. Nah, penolakan terhadap metode usul ini bisa menyebabkan seseorang atau kelompok kaum muslim itu terjebak pada ketiadaan otoritas. Artinya tidak ada tahapan-tahapan keilmuan yang layak untuk dilalui sehingga mencapai otoritas dalam pengetahuan mengenai hukum-hukum agama. Nah, ini meruntuhkan struktur masyarakat, bahkan bukan hanya masyarakat, meruntuhkan struktur pengetahuan agama. Ya. Kenapa beliau menolak metode usul ini? Karena sejak awal beliau menjadikan mukasyafah ini sebagai burhan, sebagai argumen, sehingga tidak dibutuhkan lagi metodologi. Nah, ini penyebab kenapa beliau secara implisit menolak ya metode usuli. Kemudian
Apalagi menurut Alama Sabziwari dan Alama Hasan Zari Amuli, pandangannya mengenai doktrin ontologis dan penolakan terhadap beberapa metode usul ini merusak tauhid zat dan af'al. Baik, ini awal dari eh, pandangan Syekhiyah sehingga ditakfir oleh para ulama Najaf dan Karbala. Dan pandangan ini membuka jalan bagi doktrin Babiyah dan Bahriyah. Baik. Nah, setelah Syekh wafat, muncullah dua ajaran, ya, dua ajaran, ya, Babiyah dan Bahriyah. Nah, apa yang bermasalah dalam pandangan Babiyah? Yang pertama adalah satu, memahami martabat kudsi imam secara ekstrim. Dan ini adalah warisan ajaran dari Syekh Ahmad Al-Ahsai. Kemudian mengesampingkan burhan akal dan nakal dan menggantinya dengan mukasyafah. Nah, ini tadi kenapa kadang-kadang ada beberapa tokoh agama, ya, yang mengklaim diri tokoh agama kadang keluar dari metode burhan dan menggantinya dengan metode mukasyafah karena dia menganggap cara itulah yang paling gampang. Karena dia tidak perlu berdebat, karena dia tidak perlu susah-susah untuk mentelaah nas, ya, atau melakukan penalaran untuk membuktikan burhannya. Itu adalah cara yang sulit dan tentang perdebatan dan sulit untuk merekrut pengikut, sehingga dia menggantinya dengan muasyafah. Klaim lebih mudah, ya, karena tidak membutuhkan perdebatan. Eh, Lebih klaim muasyafah ini lebih mudah karena memang, ya, kebanyakan orang itu tertarik pada hal-hal yang aneh, sehingga inilah yang mereka gunakan untuk merekrut pengikut. Nah, apa masalahnya? Pandangan pertama menyebabkan lahirnya pandangan bahwa imam adalah entitas kosmik impersonal tak terbatas sehingga tidak terjangkau. Nah, ini meletakkan posisi imamah pada posisi uluhiyah, bukan karena bukan karena punya pandangan takzim pada imam sebenarnya, bukan. Karena mereka punya satu tujuan, yakni apa? Yakni membuat doktrin bab ini punya jalan untuk masuk pada keyakinan uh, orang awam, karena orang awam tidak bisa menyentuh, ya, tidak bisa mengakses pengetahuan imam, maka dibutuhkan yang namanya bab atau pintu untuk berinteraksi dengan para imam. Ini yang pertama. Muncullah babiyah tadi. Pandangan kedua tadi, ya, mengesampingkan burhan dan akal, mengakibatkan seluruh klaim bertumpu pada klaim subjektif atas nama mukasyafah. Dan ini membuat seorang itu melenceng dari syariat. Nah, apa pokok ajarannya? Dari sinilah doktrin Babiyah eh, muncul, ya. Nah, sebenarnya Syekh Ahmad Al-Asiri tidak mengklaim kedudukan apapun. Begitu juga muridnya Syekh Rasti. Nah, namun sepeninggalan keduanya, setelah Syekh Rasti, Muhammad Rasti meninggal, komunitas Syekhiyah ini mengalami transformasi mandiri. Dengan munculnya klaim-klaim individual seperti klaim Syekh Muhammad Sirazi, ya, seorang pedagang muda yang mengklaim mencapai mukasyafah, yang juga pada awalnya belajar dari para pengikut Syekh Ahmad, dan menetapkan sendi-sendi baru pada ajaran Syekhiyah sehingga menjadi ajaran Babiyah. Nah, Syed Muhammad mengklaim tiga hal. Yang pertama bahwa dia adalah bab al-imam, pintu menuju imam. Kenapa? Karena memang di awal sudah ada doktrin martabat kursi, ya, sehingga membuka doktrin bab, dan dia mengklaim bab tadi, bab al-imam. Kemudian setelah itu dia mengklaim bahwa dia adalah al-qaim, dan setelah itu dia mengklaim membawa syariat baru. Nah, tiga hal ini membuat seorang keluar dari mazhab dan keluar dari Islam bahkan. Ya. Syed Muhammad ini tadi, Sirazi ini tadi, ditangkap oleh dinasti Qajar, dihukum mati pada tahun 1850 di Tabriz setelah melakukan perlawanan bersenjata. Nah, nasib ajaran Babiyah ini terombang-ambing di antara dua penerus. Ada dua penerus. Yang pertama, Mirza Yahya Subhi Azal dan Mirza Hussein Ali Nuri atau Bahaullah. Nah, dari sinilah Bahaullah muncul. Dan dari sinilah ajaran Bahaiyah muncul. Nah,
tidak masuk ke Baha'iyah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ada Mirza Yahya Subhi Anzal dan Mirza Hussein Nuri. Nah, Mirza Yahya ini sebenarnya ditunjuk langsung oleh Said Muhammad Syirazi sebagai penerus. Hanya saja secara personalitas Said Yahya ini tidak punya karisma atau kurang punya kemampuan untuk mengelola jamaah atau tidak memiliki intensitas yang lumayan sehingga berpengaruh pada penguatan ajaran atau transformasi ajaran Babiyah. Okay? Sehingga uh, Mirza Hussein Ali Nur ini mengambil alih dan mengeluarkan sekte Babiyah dari sekte tadi, dan dia menemukan jalan untuk mentransformasi dan menafsirkan ulang, mentransformasikan ulang pokok-pokok ajaran dari Babiyah. Nah, apa pokok ajaran dari Babiyah tadi, dari Mirza Hussein Ali Nuri tadi? Pada awalnya beliau di penjara, ya, di penjara, kemudian beliau keluar, sehingga dari sekeluarnya dia dari penjara, dia memiliki apa namanya simpati dari jamaahnya sebagai seseorang yang yang teguh dalam pandangan-pandangan religiusnya. Setelah keluar beliau mengklaim sebagai ma yuzhirullah, gitu ya. Orang yang dihadirkan, yang ditunjukkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bab yang dijanjikan yang menandakan eskalasi perubahan yang paling signifikan dalam teologi ajaran Bahai ya. Sehingga dengan begitu dia dianggap benar-benar keluar dari agama dan Islam. Adapun pokok-pokok ajaran yang menyebabkan Bahaiyah ini membentuk agama baru sama sekali ya, benar-benar berbeda dari Islam adalah yang pertama bahwa meyakini kenabian tidak final dan masih berlanjut. Nah, ini poin yang paling fatal. Kemudian Islam dan seluruh perangkat syariatnya telah dinasakh secara total. Jadi dia membatalkan syariat. Kemudian menghapus keyakinan terhadap Imam Mahdi dan menggantinya dengan figur simbolik, bukan historis. Jadi dalam keyakinan Imamiyah bahwa Imam Mahdi itu dalam keadaan gaib dan akan muncul. Dan Mirza Hussein ini membatalkan keyakinan ini dan menggantinya dengan penafsiran simbolik. Jadi Imam Mahdi bukanlah figur historis. Karena apa? Sejak awal dia sudah mengklaim bahwa dirinya adalah Al-Qaim. Dan Baha'iyah mengklaim sebagai agama global. Kemudian mengklaim kedudukan rohani setara Nabi. Sehingga ya, kalau dia sudah mengklaim diri sebagai Nabi, pertama, ucapannya wahyu, ketetapannya absolut, dan memiliki otoritas untuk menetapkan dan membatalkan ajaran. Ini adalah yang paling fatal. Karena apa? Menghimpun seluruh otoritas agama ke dalam dirinya. Ini adalah egosentrik yang paling kuat ya. Kemudian memiliki kitab suci yang disebut dengan Al-Aqdas ya. Nah, penyebarannya di mana? Agama Bahai ini tidak politis, tapi menerima struktur negara modern sehingga mudah diterima oleh kolonial. Ajaran ini berkembang dengan pesat setelah mengalami pengasingan ketat oleh Turki Utsmani di Acre, di Palestina, dan dari sinilah awal persebaran ajaran mereka ini ke Eropa dan Amerika Serikat. Jadi peta penyebarannya pertama Arab Saudi Al-Ahsa, yaitu Syekh Ahmad Al-Asai, kemudian hijrah ke Baghdad, tinggal di Najaf dan Karbala, kemudian murid-muridnya dari Iran menyebarkan ajarannya, kemudian Syekh Muhammad Syirazi tadi, ya, kemudian ke Tabriz, kemudian ke Istanbul, diasingkan ke Edirne, ya, yang di Palestina, dan dari Palestina ini menyebar ke Eropa dan Amerika Serikat. Nah, dari sinilah persebaran ajaran Bahai yang kita kenal sekarang. Ya. Jadi Palestina ini adalah pintu pembuka dari ajaran ajaran Bahaiyah untuk sampai menyeberang ke Eropa dan Amerika Serikat. Nah, ini adalah kelompok sekte menyimpang yang lahir dari komunitas beberapa komunitas, beberapa sekte yang menyimpang yang muncul dalam komunitas Syiah. Kemudian sekte modern lainnya adalah Ahmadiyah. Okay.
Nah, Ahmadiyah ini adalah sekte yang dianggap menyimpang, ya, punya hubungan kultural, hubungan teologis dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, latar belakang dan sejarah berdirinya. Pendiri ajaran ini adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Beliau lahir dari bangsawan Mughal India yang sangat setia pada kerajaan Britania Raya. Jadi pada saat itu India dalam penjajahan Inggris. Beliau belajar dari guru agama tingkat dasar yang tidak berafiliasi kepada Robandi atau madrasah Barelvi lainnya, ya, atau madrasah formal keislaman. Tapi ya guru-guru beliau adalah eh, guru yang menganut akidah Maturidiyah dan berfikih dengan mazhab Hambali. Beliau belajar dari bahasa Arab dari Maulawi Fadl Ahmad, belajar fikih Hanafi kepada Maulawi Gul Ali Shah, belajar hadis dan tafsir dari Abdullah Sanauri, dan beberapa guru lainnya. Nah, guru-guru ini tidak berasal dari madrasah Deobandi, ya, tapi memang berasal dari uh, kelompok bekas bangsawan Mughal, ya. Kemudian Mirza Ghulam Ahmad uh, besar dan tumbuh dalam lingkungan Sunni Hanafi dan memiliki pengaruh sosial dan budaya serta keagamaan dalam masyarakat. Pada tahun 1889, mulai Mirza Ghulam Ahmad mengklaim kedudukan ruhani khusus dan mengklaim berhak menerima baiat. Dari situ dimulailah pengumpulan pengikut. Pada tahun 1891, dia mengklaim sebagai Mahdi. Pada awal era 1900-an, dimulailah era penafsiran status kedudukan khusus ini, apakah kenabian mutlak, apakah kenabian subordinatif. Para pengikutnya memilih klaim kenabian subordinatif yang tidak membawa syariat baru, hanya saja memiliki kedudukan khusus di bawah kenabian Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada tahun 1908, Mirza Ghulam Ahmad wafat akibat diare berat serta memberikan tulisan jawaban yang setelah memberikan tulisan jawaban yang keras terhadap lawan-lawannya. Jadi Mirza Ghulam Ahmad ini adalah tokoh, ya, tokoh agamawan yang besar dalam lingkungan Sunni, mendapat guru-guru yang mempelajari teologi Sunni, mempraktikkan fikih Hanafi, namun kemudian hari mengklaim kedudukan rohani. Dan ya para pengikutnya mengklaim kedudukan kenabian namun bersifat subordinatif. Artinya dia tidak membawa ajaran baru. Artinya apa yang diajarkannya baik tauhid, ya, baik syariat, fikih itu berdasarkan pendapat-pendapat para imam mazhab kalangan Ahlus Sunnah. Oke. Nah, pokok ajarannya apa yang membuat dia dianggap menyimpang? Pertama, mengklaim figur eskatologis seperti Al-Mahdi Al-Maud atau sebagai Nabi Isa yang dijanjikan dalam kemunculan kedua. Oke. Mengklaim sebagai Nabi tanpa syariat. Ketiga, mengklaim mendapatkan musyafah dan ru'yah dalam mimpi. Nah, di sini berbahayanya adalah musyafah dan ru'yah menjadi dasar, menjadi dalil. Kemudian menghapus syariat jihad bersenjata. Seluruh syariat masih diakui oleh Ahmadiyah kecuali jihad. Ini berbahayanya. Jadi tauhid masih tauhid yang sama, mungkin cenderung Maturidiyah. Kemudian fikihnya masih fikih yang sama, mungkin cenderung Hanafiyah. Kemudian eh, seluruh aspek praktis religiusnya sama. Ya, menurut kemudian referensi-referensi utamanya masih sama. Ya. Mungkin ada tambahan dari uh, Al-Azkar atau kita atas kira, ya, kitab dari Mirza Ghulam Ahmad sendiri. Namun referensi utamanya mereka masih menggunakan Sahih Bukhari, Riyadhus Shalihin. Ya. Kemudian berbahayanya adalah menghapus salah satu syariat, ini jihad bersenjata. Kemudian mewajibkan ketaatan para pemimpin non-muslim yang berpuasa. Kemudian ini tadi takfir. Ahmadiyah melakukan takfir pada kaum muslimin jika menolak klaim Mirza Ghulam Ahmad. Walaupun dalam kafir yang dalam maksud mereka adalah kafir i'tiqadi, ya, yang tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam. Yang ketujuh, memiliki kitab yang diklaim sebagai aspek kesucian internal, ya, tazkirah. Karena tadi mengklaim imamah, mengklaim kenabian, maka kitab yang ditulis oleh Mirza Ghulam Ahmad ini memiliki
kesucian yang bersifat internal, artinya tidak bisa dikritik. Nah, itu berbeda dengan karya-karya para ulama ya yang bisa dikritik. Oke, sedangkan kitab Tazkirah ini diklaim oleh pengikut Mirza Ulama Ahmad memang suci, yang tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa dikritik, tidak bisa dibatalkan. Oke, jadi poin intinya adalah karena dia membatalkan syariat jihad, kemudian mengklaim kenabian dan menjadikan mukasyafah sebagai dalil. Nah, ini tidak tidak dapat dibenarkan. Oke. Nah, sekarang apa pandangan para ulama Sunni, Syiah, dan Zaidiyah soal penyimpangan Babiyah, Bahaiyah, dan Ahmadiyah? Oke. Nah, mengenai Bahaiyah, ya, menurut Imam Khomeini, ya, Bahaiyun firqat dhallah najasah wala tujarri alaihim ahkamul muslimin, ya. Dan Bahaiyah adalah kelompok sesat dan najis. Hukum-hukum Islam tidak berlaku atas mereka. Kemudian Alamah Tabatabai mengatakan ad-da'wah al-bahaiyah laysat imtidadan lil islami bal naqidun li usulihi, ya. Dakwah bahaya bukan untuk menyempurnakan Islam, ya, tapi justru bertentangan dengan pilar-pilar Islam itu sendiri. Kemudian tentang Qadiani, menurut Ayatullah Khoi, al-Qadiyaniyat al-Qadaniyatu kafir wala yatartibu alaihim hukm al-Islami. Qadian atau Ahmadiyah itu kafir dan tidak berlaku hukum Islam untuk mereka. Dan menurut Zaidiyah al-Qadianiyah harakah diniyah mubtadi'ah. Uh, tanaqadu usul tanaqadu usulun khatamun nubuwah, ya. Qadiani adalah gerakan agama baru yang bertentangan dengan prinsip, ya, yang mengkontradiksikan prinsip Khatamul Anbiya. Oke. Menurut mazhab Ahlussunnah mengenai al-bahiyah, libahaiyati laysat mazhaban min mazhabil islami bal hiya harakatu hudamati lil aqaidiyati islamiyah. Bahaiyah bukan mazhab Islam, melainkan gerakan rusak Islam. Kemudian uh, tentang Qadiyah, tentang Ahmadiyah lagi, al-Qadi liqadiyaniyati firqat dhallah wa khurujiha 'anil islami thabitu bid'a'i nubuwah ba'da khadamil anbiya. Jadi uh, Ahmadiyah ini sesat karena ia keluar dari Islam dengan menyerukan mengklaim kenabian setelah khatam bil anbiya, ya. Jadi para ulama Sunni dan Syiah serta Zaidiyah sepakat tentang kesesatan Babiyah, Bahiyah, dan Ahmadiyah. Baik, demikianlah penjelasan tentang sekte-sekte menyimpang yang muncul di era modern seperti Baha'iyah dan Ahmadiyah, tentang poin-poin di mana kesesatan mereka dan bahaya pandangan mereka terhadap struktur uh, uh, usul dan furu dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.